Saudara, saya tidak memperpanjang waktu, tapi saya mau kenalkan yang di sebelah saya ini adalah orang Korea original. Iya, dari pakaiannya sudah tahu ya. Nah gitu. Dia akan menari Korean dance. Sebelumnya supaya dia memperkenalkan dirinya, I would like Pastor Sonia to introduce yourself. Yeah, please. Good evening. Selamat malam saudara sekalian. I'm very glad to see you in this evening. Di dalam malam hari ini saya sangat senang bertemu dengan saudara. This is my last service attended in Indonesia. Ini hari adalah hari yang terakhir pelayanan kami di Indonesia setelah 3 minggu kami berjalan keliling untuk penginjilan. I won't forget this church, Palu Church. Saya tidak lupa gereja ini adanya gereja GPPS Palu. Saya tidak akan lupa gereja GPPS Palu dengan Kaledonya. Kaledo, you just know it's Kaledo, yes? Soup, yeah, Kaledo, it's Kaledo. Yes, because it's soup. Kaledonya very famous soup. God, me. Dia makan sangat-sangat menikmati sup Kaledo. Dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih saudara dan keluarga gembala saudara. Also, I won't forget. Saya juga tidak akan lupa Pray Mountain. Ke Pray Mountain ya. Bukit Yesterday, Doa. I went to Pray Mountain. Kemarin saya pergi ke Bukit Doa. Pray Mountain were very beautiful Sangat mountain. indah pemandangannya. Many flowers, many fruits. Banyak bunga-bunga, buah-buahan yang ditanam di sana. I don't want to leave Pray Mountain. Seolah-olah saya mau tinggal di sana ya, nggak mau pergi-pergi di sana saja. I want to come back again. Saya akan datang kembali, saudara. I like to say goodbye and see you again. And also, mambrikati Tuhan, mambrikati all you. Dia bilang, ya selamat tinggal, besok hari kami berangkat ke Singapura dan kita ketemu lagi, Tuhan memberkati. Iya. Oke. 1, 2, 3. Iya.
Puji Tuhan. Oke. Masih ada satu acara yang cukup menarik juga. Ada seorang, dia mengatakan dirinya umur 17 tahun. Tapi kelihatannya enggak 17 tahun ya. Coba biar dia sendiri menjelaskan kenapa. Ya. Sebetulnya umurnya dia 71, Saudara. Iya. Sebab kalau orang bilang saya Nelly, dia nggak mau. Apa Nelly itu? Nenek lincah. Ada kata-kata nenek, wah dia nggak senang gitu. Makanya dia bilang saya tahun ini tahun umur 17 sweet 17. Silakan dia maju ke depan untuk bersaksi dan mau menyanyi. Shalom. Selamat berjumpa di dalam nama Yesus Kristus. Saya ada pada hari ini adalah anugerah Tuhan. Manusia umur bertambah, tubuh akan melemah, tetapi anugerah Tuhan saya masih berjalan karena Yesus bersama saya, ada kekuatan. Hari ini kita tidak sama lagi karena kita ditebus oleh darah Yesus. Pengharapan kami adalah Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan. Sebab itu setiap hari kita tidak bersama. Juga di dalam Tuhan tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan kasih sayang Tuhan. Amin. Yang saya nyanyikan judulnya nyanyian yaitu hari ini tidak sama lagi. Bapak pendeta saudara mengerti Jing Tian Bu Iyang.更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样，今天可以不一样，今天靠就不靠自己，就是你我都变成新，靠着耶稣就不一样，今天可以不一样，今天靠
Nyanyian ini dikatakan ini hari tidak sama lagi. Saudara akan tidak sama lagi nanti pulangnya, tidak sama lagi pada waktu datangnya. Sebab hanya di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Amin. Saudara akan diperbaharui. Saya akan bacakan satu ayat kepada saudara. Di dalam Alkitab mengatakan kita di dalam Kristus tidak sama. Kita di dalam Kristus akan menjadi baru. Di Alkitab mengatakan tidak ada orang miskin di dalam Kristus. Ada ayatnya? Ada ayatnya? Maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Itu firman-Nya. Terdapat di dalam Ulangan 15 ayat 14 ayat 4 dan 5. Ini hari saya akan bicara tentang your destiny. Engkau punya tujuan hidup atau nasib. Saudara, kita semua mempunyai tujuan hidup. Semua orang mempunyai tujuan hidup. Saya pernah mengikuti satu seminar. Pembicaranya adalah seorang yang sukses di dalam bisnis. Dia bilang orang bisnis kalau mau sukses dia harus mempunyai satu tujuan. Misalnya dia mau jadi dokter. Dia memikirkan jadi dokter itu tujuannya. Atau dia mau menjadi seorang insinyur, tujuannya itu destination-nya insinyur. Kalau dia mau menjadi seorang jaksa hakim, dia harus punya tujuan destiny-nya. Nah, dari antara rencana ingin menjadi satu dokter atau menjadi satu orang yang bisa diandalkan, itu harus melalui satu perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjang ini tentu di tengah jalan akan menemukan banyak hal-hal. Lalu bisnismen itu mengatakan yang paling penting dalam perjalanan itu halangan apa, rintangan apa itu, jangan mau berhenti. Yang kedua, jangan mau give up, jangan menyerah. Memang dalam perjalanan untuk mendapatkan satu tujuan destination-nya itu prosesnya itu banyak. Kalau kita pikirkan sulitnya dalam perjalanan, pikirkan sulitnya dalam semua itu, saudara akan gagal. Jangan dipikirkan, pokok pikirkan tujuan saja. Satu kali ada seorang raja. Dia mau menikahkan putrinya. Raja ini memberikan pengumuman dalam negerinya, pemuda-pemuda yang mau menikahi putri raja ini, satu syaratnya harus berani. Harus berani. Dan dia harus menjadi seorang hero. Seorang yang hebat. Jadi untuk menguji keberanian mereka, untuk menjadi keluar sebagai pemimpin diuji, lalu raja itu sudah siapkan satu danau yang luas. Danau itu di tengah-tengah danau itu ada pulau kecil. Nah, maka raja dan putrinya ada di tengah-tengah danau sebagai pulau kecil itu, nunggu di situ. Lalu pemuda-pemuda ini ada di keliling danau, dia harus menyeberangi danau itu untuk menuju ke tengah-tengah danau yang di mana ada pulau kecil. Untuk itu mereka harus berenang. Nah, waktu mereka mau berenang, di situ danau itu dikelilingi dengan buaya. Buaya. Nah, buaya itu kelihatan. Kelihatan. Di kanan kiri banyak buaya. Dia bilang, siapa yang mau berani nyebrang danau itu dengan renang sampai di tengah-tengah pulau itu, dia sebagai pemenang. Saudara, pemuda-pemuda yang gagah itu kumpul di sana. Oh, ratusan pemuda gagah tampan. Dia mau menyeberang. Tapi dia dalam hati pikir, bisa nggak sampai di depan? Kalau dia nggak bisa, di tengah jalan dia akan dimakan oleh buaya.
Dia pikir, wah ini konyol ini. Ada yang bilang, wah nggak berani. Nggak mungkin. Semua bilang nggak mungkin. Buaya itu mengelilingi danau itu. Dia pikir, wah nggak mungkin. Pasti dia harus perang, memerangi buaya. Gimana? Dia nggak sanggup. Kalau buaya satu, nggak apa-apa. Beberapa buaya ada di sana. Saudara, mereka banyak kecewa. Dan diantaranya dia pikir gimana ya. Saling memandang, saling lihat. Terus bilang, kamu aja aku menyerah. Yang bilang, enggak, kamu aja. Saling menuding, kamu. Nggak ada yang berani. Kemudian ada seorang pemuda. Dia masih pikir-pikir. Antara mati dan hidup untuk mendapatkan putri raja. Ya kan? Ya, antara mati dan hidup. Dia masih mikir. Tahu-tahu dari belakang ada seorang temannya. Dia dorong, saudara. Didorong. Langsung dia jatuh di sungai itu. Begitu jatuh, wah sudah malang tanggung. Dia bisa kembali. Dia renang sekuat-kuatnya. Renang. Itu buaya sudah mengelilingi. Mengelilingi. Datang. Dia lari. Terus renang. Saudara, apa terjadi, saudara? Akhirnya sampai di tempat itu. Saat sampai di tempat pulau kecil di tengah, dia balik, dia berteriak, siapa tadi yang dorong saya? Tapi dia bilang, terima kasih, orang yang dorong saya itu menjadikan saya sukses. Saudara, kadang-kadang kita dijerumuskan, tapi kita sukses. Kadang-kadang orang itu bermain-main, mencelakakan kita. Tapi kita sukses. Kenapa? Sebetulnya buaya itu sudah diratih. Sudah diikat. Tiap-tiap buaya itu ada rantinya ke bawah. Jadi buaya itu renang sampai batas tempat, nggak bisa lebih. Sebetulnya aman. Saudara tahu? Tahu nggak? Nah, ya semua nggak tahu. Yang tahu hanya raja dan putrinya. Jadi dengan ujian itu dia lulus. Saudara, banyak kali kita begitu di hadapan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau meraih satu sukses. Itu banyak halangan rintangan. Tapi Tuhan mengatakan, semua rintangan yang ada di kanan, kiri, dan sekitarmu itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Yesus. Dia bilang, aku sebagai keluar pemenang. Jadi aku jalan di depan, engkau jalan di belakang. Jadi jalan yang engkau jalani sudah aku lalui. Dan jalan itu sudah aku ratakan. Walaupun di kanan kiri ada binatang buas. Ya, menghaung-haung. Ada banyak macam rintangan. Semua itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Tuhan. Setan, iblis yang mau mengganggu. Sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dia hanya menjadi takut-takut. Menakut-nakuti. Nah, kalau bahasa Koe dikatakan macan itu sudah ompong. Macan ompong. Ya, sudah giginya enggak dicabut. Jadi dia enggak bisa gigit. Bahasa Koe bilang ada lagi zilauhu. Zilauhu itu macan kertas, bikinan dari kertas. Cuma bayang-bayang. Sebetulnya kita hidup di dunia ini dibayang-bayangi dengan iblis. Dibayang-bayangi dengan lembah bayang-bayang maut. Bahaya banyak. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Saudara, ini hari untuk mencapai satu sukses. Saya akan tunjukkan beberapa orang yang sukses. Saudara, saya akan tampilkan. Saya mau tanya, apa itu sukses? Dalam hidup sukses itu apa? Nah, apa? Ada orang bilang sukses, dia berhasil. Berhasil dalam bidang apa? Mungkin dia berhasil meraih kekayaan, berhasil naik pangkat cukup tinggi pangkatnya, berhasil dalam pandangan itu sukses. Saudara, saya mau tanya saudara, sebetulnya sukses yang di dalam Alkitab, sukses yang real itu apa? Saya ambil 3 contoh saja gampangnya. Di dalam Alkitab ada orang yang sukses, yang terkenal, Raja Daud.
dia sukses. Yang kedua, Raja Salomo, dia sukses. Yang ketiga, Yusuf, dia sukses. Tapi tiga-tiga ini, kalau saudara lihat, yang benar-benar sukses, yang sungguh-sungguh itu, yang mana? Coba, tolong jawab sebelum saya teruskan. Hah? Siapa bilang Yusuf? Angkat tangan. Oke. Lalu, siapa yang bilang Daud? Siapa yang bilang Daud? Nggak ada. Siapa yang bilang Salomo? Nggak ada. Wah, di sini gembala saudara hebat. Saudara sudah dikasih Bible study. Wah, hebat saudara, ngerti juga ya. Saudara, memang betul. Sukses itu bukan diukur dari materi. Sukses itu bukan diukur dari pangkat. Sukses itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan sampai pada destination. Melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, bukan sampai setengah jalan. Bukan 80%, 100%. Seumur hidup sampai dipanggil Tuhan kembali, dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Sukses. Saudara, tentu saudara tahu. Sebelum itu, saudara, kenapa saudara katakan Yusuf? Karena Yusuf di dalam Alkitab mengatakan, sejak dia lahir, masih remaja, dia sudah mimpi. Impiannya itu adalah dia punya destiny. Impian itu adalah panggilan Tuhan untuk menunaikan tugas yang akan dia lakukan. Dia masih anak-anak, dia mimpi 2 kali mimpi. Gandum di ladang, yang lain berkas gandum itu tunduk menyembah dia. Yang kedua mimpinya bulan bintang menyembah dia. Saudara, dia akan Tuhan jadikan satu destiny yang luar biasa. Tapi kenyataan dalam perjalanan sejak dia mimpi sampai kepada titik dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir. Perjalanan ini panjang, saudara. Dalam perjalanan dia itu mengalami banyak rintangan. Kalau dipikir, dia nggak mampu. Dan Tuhan nuntun dia sukses itu tidak pernah berhenti. Dia jalan terus. Dari rumahnya, dia dijual oleh saudaranya kepada orang Midian. Ya. Sampai di rumah keluarga Potifar. Di situ Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Sampai Potifar dia bilang, karena Tuhanmu menyertai engkau dan engkau jadi sukses. Saya mengimani Tuhan beserta kepada siapa, orang itu pasti sukses. Sebab Tuhan menyertai apa yang dikerjakan pasti berhasil. Daud memang dia sukses tapi tidak full. Pada tengah perhidupannya dia jatuh dengan seorang wanita yang sedang mandi, dia lihat. Saudara, ini hari, saya kasih tahu, zaman ini hari adalah zaman kejatuhan pria-pria. Dan zaman kejatuhan wanita-wanita zaman sekarang. Orang bilang 3 takhta, ya, harta, wanita. Ya jangan bilang wanita ya, nggak enak kedengarannya ya. Iya toh. Tapi kenyataan zaman sekarang ini justru di dalam hal seks itu yang memegang peranan. Saudara, kita lihat sekarang ini. Orang yang jatuh di dalam seks itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Waktu Daud dia melihat
Kok bisa jatuh? Karena dari pikiran yang masuk. Bagaimana caranya menghindari? Saudara, kita di dunia ini tidak ketemu orang-orang gitu. Tidak bisa. Sampai pernah satu kali di Surabaya, ada seorang guru, bukan guru piano, guru repair piano, memperbaiki piano. Itu seorang pengusaha yang berhasil dalam jual beli piano dan memperbaiki piano. Dia senya Chong, ya kita panggil dia Chang Sinsen. Dia umurnya sudah 68. Satu kali di Surabaya dia jalan, di pinggir jalan, pagi-pagi jalan, dia ketemu seorang perempuan muda, pakaiannya seksi, ininya agak naik sedikit gitulah, ya. Dia lihat dari depan, dia lihat, wah kaget dia. Dia liatin. Cagak telepon di sini dia tidak lihat, saudara. Dia noleh, duk. Sininya bendol. Istrinya tanya, kenapa? Kesandung jatuh. Padahal karena dia lihat cewek itu, iya, akhirnya ini hari kejatuhan orang itu dari pikiran. Kejadian pasal 6 dikatakan, Tuhan Allah menyesal menciptakan manusia. Karena pada saat itu manusia, apa yang dia pikirkan selalu jahat. Apa yang dipikirkan? Yaitu seks. Sodom dan Gomora dihukum Tuhan karena persoalan seks. Zaman sekarang ini juga hukuman akan datang persoalan seks. Pikiran ini yang akan mengembangkan sehingga terjadi. Saudara, di Taiwan mengeluarkan satu buku. Judul buku ini dikatakan rahasia. Bahasa Mandarin bilang mi rahasia. Isinya apa? Setelah dia lihat, isinya cuma mengajar kita. Kalau kita mau menjadi orang sukses, tujuan kita apa? Pikir itu. Bangun tidur kita mikirkan. Misalnya dia mau bikin satu pabrik roti yang sukses, pabrik roti yang baik. Bangun tidur dia pikir roti. Bagaimana buat roti? Mau tidur dia pikir roti. Dia pergi kemana? Ke toko roti. Dia coba roti, tiap hari bergaul dengan roti, bergumul dengan roti. Dia ngemakan roti, dia merasakan roti, dia ke toko roti, dia pikir roti, malam pikir roti, dia boleh pikir roti. Akhirnya dia sukses membuat roti. Saudara, begitu juga orang bisnis, dia pikir duit. Bagaimana caranya dapat duit? Ini hari akan lebih banyak dapatnya. Pikir duit. Dia pikir uang. Akhirnya jadi beruang. Cuma saya terlalu cepat ngomong ya. Dia beruang dia, saudara. Karena dia pikir. Sekarang banyak orang dia di internet. Dia lihat, wah film itu. Langsung masuk filmnya. Melakat film. Waduh. Akhirnya kaki ini jalan. Yang membawa dia ke tempat sana. Saudara, dia memandang istri orang. Wah cantik ya. Cantik betul ini. Lalu dia pulang dia mikirkan. Dia pikir. Kapannya ketemu dia ya? Kapannya kenal dia? Kapannya kepingin? Ketemu lagi, lihat lagi, ketemu lagi, lihat lagi, ketemu lagi. Akhirnya jadi. Betul nggak pikiran? Daud begitu melihat. Dia harusnya begini. Udah. Jangan dipikir. Dia balik lagi, dia lihat lagi sekali lagi. Tuhan bilang, Roh Kudus tegur. Apa yang orang yang percaya Tuhan, dia melakukan sesuatu, Roh Kudus negur. Ya enggak lah? Negur. Jangan. Tapi pikiran ini ada, jalan. Begitu 3 kali dia lihat, ini sudah tertanam di sini. Satu kali ada satu cerita. Ada 2 biksu. Satu guru, satu murid. Nah, biksu ini sedang diutus pergi ke satu kampung. Lalu perjalanan ini lewat satu sungai. Nah, waktu dia mau lewat itu ada jembatan. Di sebelah sana. Untuk menyeberangi sungai. Jembatan itu ambruk, rusak. Nggak bisa diseberangi.
terpaksa harus lewat sungai, air. Nah, waktu dia mau nyebrang, memang airnya cuma di atas lutut ini. Dia bisa nyebrang. Waktu dia mau nyebrang, ada seorang wanita muda. Cantik lagi, dia datang. Dia berteriak, tolong Tuhan, tolong seberangkan saya ke seberang. Lalu ini murid biksu, ini muridnya dia lihat. Ya. Sebab menurut ajaran budaya, biksu itu tidak boleh nikah. Tidak boleh menyentuh perempuan. Nyenggol aja enggak boleh. Tidak boleh. Nah, gurunya bilang, dia mikir sebentar. Oh oke, boleh. Naik. Dia pasang kuda-kuda. Naik. Nah, perempuan itu langsung naik di punggungnya. Dia gendong. Terus dia pegang. Dia pegang apanya, saudara? Kakinya ya. Dia pegang. Jalan. Wah, murid ini kaget. Waduh, guruku kok jadi gini. Kan pelaturan Buddha tidak boleh nyentuh perempuan. Nah, ini gendong perempuan di seberang ini gini. Wah, ini sudah keterlaluan nih. Yang murid ini tidak senang. Setelah sampai di seberang, biksu terus turunkan. Sudah, kamu pergi. Terus dia jalan berdua. Waktu jalan, saudara, perjalanan itu kira-kira 2 jam. Terus sampai di tempat. Malamnya ini yang murid ini komplain, saudara. Biksu, kamu melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Tadi kamu sudah membopong seorang wanita. Itu tidak boleh menurut ajaran. Kenapa? Saya memikirkan dari jalan 2 jam itu terus pikir. Sampai malam ini masih mikir itu. Saya bilang, oh kamu mikirin ya. Wah, kamu bahaya ini. Saya nggak mikirin. Begitu sudah saya lepaskan, hilang, nggak ada di pikiran saya. Saya berdasar kenapa? Dia bilang, Buddha ada satu pelaturan. Kalau kau melihat orang minta tolong, tidak boleh ditolak. Orang minta tolong harus ditolong. Jangan bilang manusia, binatang pun tidak boleh dibunuh. Ya kan? Ya, sampai semut itu, kata semut, tidak boleh. Tidak boleh. Buddha tidak boleh. Bunuh semut itu tidak boleh. Harus cohosim, melakukan kebaikan. Saya melakukan kebaikan. Setelah saya lakukan, sudah nggak ada apa-apa. Lah kamu lihat, mikir, oh bahaya ini. Pikir bahaya, lama-lama kamu bisa jatuh. Saudara, itu ajaran. Semua dosa dari pikiran yang tertanam. Kita boleh dengan insiden. Artinya tidak sengaja kita melihat sesuatu. Tidak sengaja muncul di layar TV. Tidak sengaja muncul di internet. Bilang, darah Yesus. Tutup. Amin ya. Amin. Tapi jangan dibuka lagi. Selanjutnya gimana ya? Darah Yesus. Oh, selanjutnya gimana ya? Buka lagi. Darah Yesus. Tiga kali darah Yesus. Sudah. Darahnya enggak ada. Yesus. Keempat kali Yesusnya enggak ada. Yes. Yes. Saudara, Daud diuji, gagal. Dia sukses, tapi tidak full. Salomo, saudara kalau baca 1 Raja-Raja, pasal yang pertama sampai pasal 10, itu menceritakan keberhasilan Salomo. Bagaimana diberkati Salomo. Bagaimana dia minta hikmat, dikasih hikmat. Bagaimana dia tidak minta kekayaan pun ditambahkan kekayaan. Kerajaannya kokoh. Dan negara tetangga membayar upeti. Kaya raya. Sampai Alkitab mengatakan belum ada raja seperti Salomo. Kekayaannya dan hikmatnya. Dan sesudah Salomo tidak ada lagi raja seperti Salomo. Tidak ada tandingannya. Dan sebelum dan sesudah tidak ada hebatnya. Itu pasal 1 sampai pasal 10. 1 Raja-Raja. Tapi saudara masuk ke pasal 11.
12. Seterusnya. Itu mengalami kejatuhan dari Salomo. Apa dia? Dia pelihara. Berapa? Jumlahnya berapa? 1000. Yang 300 anak-anak putih, anak-anak raja kan? 700, ya gitu. Selirnya. 1000 kan? Wah, luar biasa. Itu pun masih belum cukup. Tuhan mengatakan, wah, dia karena cinta kepada wanita-wanita kafir lebih daripada Tuhan, sehingga mengikuti wanita itu membangun kuil dan menyembah kepada dewa-dewa, mengikuti istri-istri ini. Berkatnya berhenti. Saudara, kapan berkatnya Salomo berhenti? Setelah pasal 11. Dia mengalami sesuatu, ya, kesulitan. Kapan Raja Daud dia berkatnya berhenti? Pada waktu dia melakukan salah di hadapan Tuhan. Setelah dia berzina. Bukan saja dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya. Saat setelah itu lewat, Raja Daud tidak diberkati. Bahkan rumah tangganya bermasalah. Apa yang dikerjakan bukan saja tidak berhasil, yang dikerjakan nggak betul. Kayak orang itu begini, duduk nggak benar, berdiri nggak benar, tidur nggak benar, makan nggak benar, nggak makan juga nggak benar, serba salah. Ini Daud. Setelah dia melakukan, dalam keluarganya terjadi pembunuhan, anaknya saling membunuh, anaknya juga saling memperkosa adiknya, terus kerajaannya juga goyang. Saudara, dia adalah orang yang taat pada Tuhan, tapi dia tidak sukses. Sebab di tengah jalan, tapi Yusuf sampai akhirnya. Jangan berhenti di jalan. Firman Tuhan katakan, apapun terjadi dalam destination, jangan berhenti, lakukan terus. Ada satu cerita, burung itu suka terbang ke tempat yang sejuk. Misalnya, ya, di Australia mulai musim dingin. Musim dingin itu burung-burung susah cari makanan. Karena dingin, pohon-pohon itu nggak ada buahnya, makanan juga nggak ada. Dia harus pindah ke negara tetangga. Ya toh, kalau dia pindah ke New Zealand masih dingin, dia pindah lagi negara yang jauh. Mungkin perjalanan itu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai di destiny itu. Dia terbang. Nanti sampai di situ sudah tinggal 4 bulan, 5 bulan, dia balik lagi. Kalau musim dinginnya sudah habis, dia balik. Itu cara hidup burung. Ada seekor burung, dia temannya sudah terbang, dia malas-malesan, dia terbang terakhir sendirian. Saudara, saya setuju pelayanan pekerjaan Tuhan itu harus berkelompok. Kayak tim gembala, itu harus. Enggak single fighter. Sebab saya tahu, di Afrika kalau lion, singa mau memburu mangsanya, dia lihat itu atau kijang, atau gazelle, atau binatang apa, zebra. Dia lari berkelompok. Ini lion, dia kejar. Tapi kalau ada kelompok itu keluar dari kelompok, keluar terpencar, itu yang dimakan. Saya lihat film itu. Begitu dia keluar, dia kena makan. Ini burung, dia enggak bersama-sama, dia ketinggalan. Dia terbang. Kalau berkelompok, baiknya apa? Enggak capek. Ya kan? Tapi kalau sendirian, gampang capek. Betul enggak? Saudara kalau jalan rame-rame, ngomong, enggak capek. Sendirian tuh capek. Nah, burung ini akhirnya enggak tahan karena capek. Terus dia di bawah lereng gunung, dia lihat seekor lembu. Langsung dia hinggap di punggungnya lembu. Tapi dia hinggap, dia istirahat. Kalau dia terbang, masih enggak rasa dingin. Begitu dia berhenti, kena salju, tambah dingin. Akhirnya dia pindah dari punggung lembu, dia masuk di kolong, di kakinya lembu itu.
Dia ngiyup di situ supaya enggak kena turun salju, enggak kena. Enggak kemudian, maafkan, lembu itu mulai puff, pluk, pluk, pluk. Pas kena dia, dia ditutupi dengan dia itu puffnya itu kotoran itu. Dia merasa hangat. Wah, hangat enak, enggak terbang, enak hangat. Tapi lama-lama enggak tahan, saudara. Enggak tahan, kenapa? Baunya. Langsung dia berteriak, cuit, 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 enggak tahan, cuit, 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 cuit itu. Kucing datang. Kucing itu sedang lapar dengar ada burung, cuit, cuit, cuit. Dia cari, cuit. Wah, ini dia, langsung dicoplok. Akhirnya burung itu selesailah riwayatnya. Karena apa? Dia berhenti di jalan. Ini cerita belum habis. Tapi saudara sendiri yang teruskan aja. Maksud kami, saudara punya destiny. Perjalanan itu. Jangan pernah mau berhenti di jalan. Ibaratnya saudara jalan di tol. Tidak boleh berhenti di tol. Kalau mobil berhenti di tol, ada mobil direct, towing, di towing. Atau dia mau bermalam di pinggir tol, tidak bisa. Begitu kita punya perjalanan hidup, tidak boleh berhenti. Melayani Tuhan tidak boleh berhenti. Ke gereja tidak boleh berhenti. Beribadah nggak boleh berhenti. Doa pagi nggak boleh berhenti. Jalan terus. Kalau berhenti bahaya. Pohon itu tumbuh. Tiap hari tumbuh. Satu hari kalau berhenti tumbuh, berarti apa saudara? Beritahukan saya. Kalau berhenti tumbuh, dia punya daun mulai kuning. Akarnya mulai layu. Pohon itu selama dia hidup terus berhenti. Walaupun musim dingin, daunnya nggak ada, tapi akarnya hidup di bawah tanah. Nggak pernah berhenti, tetap tumbuh. Sampai pada umur usia tua. Begitu Tuhan sudah kasih destiny. Kita tidak boleh berhenti. Sulit apapun, tidak menyerah. Tidak give up. Seperti Yusuf tadi dikatakan. Dia bertumbuh. Mengalami penjara 13 tahun di penjara. Dia umur 17 tahun. Dia masuk penjara. Dia keluar dari penjara umur 30 tahun. Jadi jumlah 13 tahun di penjara. Saya kadang-kadang tanya, Tuhan, 3 tahun kan sudah cukup lama. 5 tahun sudah cukup. Kenapa 13? Oh, saya sadar. Dia punya destiny itu. Tujuannya itu akan menjadi menteri di Mesir. Orang kedua. Dia harus belajar kebudayaan Mesir. Dia harus belajar bahasa Mesir. Dia harus bergaul seperti orang Mesir. Dia harus berlagak, bersifat kayak orang Mesir. Dia punya gerak-gerik persis orang Mesir. 13 tahun dia sekolah. Saudara masuk universitas tidak 13 tahun. Ini sekolah khusus 13 tahun. Setelah dia fasih bahasa Mesir, setelah dia watak dibentuk oleh Tuhan seperti orang Mesir, dan dia punya karakter, dia punya sikap, dia punya pembicaraan, semua kayak orang Mesir. Begitu sudah waktunya Tuhan angkat. Ya. Di dalam Alkitab di situ dikatakan, ya. Nah, ya. Ulangan pasal 28 ayat 8 dan 9. Ya, saya bacakan. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau bagi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Di sini saya titik beratkan Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua, Tuhan menetapkan. Saudara, Tuhan ngomong kepada pohon ara.
pohon ara itu, apa yang Tuhan omong jadi. Tuhan ngomong sama orang kusta, sembuh. Ucapan diucapkan sembuh. Tuhan perintahkan, jadi. Langit dan bumi diciptakan oleh perintah dari Tuhan. Tuhan Yahweh dia perintahkan, langsung jadi. Tuhan bilang, Tuhan perintahkan kita Dia perintahkan berkat atasmu, atas saudara dan saya. Dan Tuhan menetapkan. Kalau Tuhan memerintahkan dan menetapkan, tidak ada orang yang bisa merubah. Tuhan buka jalan, tidak ada orang yang menutup. Tuhan menutup, tidak ada orang yang buka jalan. Itu firman Tuhan. Kita baca selanjutnya, saya teruskan. Berkat Tuhan itu bukan saja diperintahkan supaya memberkati kita dan ditetapkan, dan dia memberkati dengan melimpah berkat. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanamu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau menjadi memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, tiap orang dipanggil Tuhan itu langsung Tuhan sudah kasih dia punya destiny, punya tujuan hidup sampai selesai. Sepertinya Daud tidak perlu jatuh, Salomo tidak perlu jatuh. Jatuh bukan dari Tuhan. Sukses itu dari Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Tapi kejatuhan itu kelalaian, kekeliruan sendiri. Anak yang terhilang, begitu dia keluar, bukan kemauannya bapak, kemauan dia minta harta warisan, dia pergi memfoya-foyakan hartanya. Itu bukan maksud bapak, maksud dia sendiri. Akhirnya dia mengalami penderitaan, sulit, kelaparan. Dia balik ke rumah bapak, dia bilang, aku berdosa, tidak layak aku dianggap sebagai anak. Saudara, Tuhan memberi destiny kepada setiap orang. Itu baik, itu sukses. Tapi itu sudah ditetapkan. Tapi akhirnya itu perbuatan kita. Kita sadar di dalam zaman sekarang ini. Saya ambil satu contoh di dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara, dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerel kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, timbullah kelaparan di negeri itu. Ini, kok itu lagi ya. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerel. Ya, mungkin salah ya. Oke, saya teruskan. Nah, selanjutnya, tinggallah di negeri ini, Tuhan berkata. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini, dan aku akan menetapkan sumpah yang telah ikrarkan, bahasa Indonesia saya pas-pasan nih, kepada Abraham ayahmu. Saudara, waktu zamannya Ishak ada kelaparan seperti kelaparan pada zaman bapaknya. Ini kelaparan bukan pertama, kedua kali. Lalu dia ke tempat Gerel, ya, bangsa Filistin. Dari situ dia mau pindah ke Mesir. Saudara, kalau orang dalam kesusahan, dia langsung otaknya ini bekerja. Selalu orang itu menghindari kesulitan. Begitu juga Ishak menghindari kelaparan. Dia pergi ke negara Filistin. Dia tinggal di sana. Dari sana dia mau pindah ke Mesir. Tuhan bilang, jangan, tetap di sini. Saudara, waktu saudara dalam kesulitan, waktu saudara dalam kepicikan, Alkitab juga mengatakan, ya, Naomi sama suaminya tinggalkan Yerusalem ke Yeriko, tinggalkan Yerusalem, ya, ke Moab. Akhirnya dia menderita. Orang yang keluar dari jalan Tuhan, suksesnya ini akan berhenti. Tapi orang yang tetap tinggal di jalan Tuhan, tetap. Akhirnya pasal 12 dikatakan. Pasal 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu.
Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan berapa? Hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian kaya. Sehingga menjadi 3 kali. Tuhan memberkati Ishak dalam waktu kelaparan, dalam waktu paceklik, tanah itu tidak ada hujan turun. Tuhan bilang, tanamlah. Tanam, dia tanam. Tentu waktu dia menanam, itu diejek, diolok. Banyak orang ngolok dia, mengejek dia. Saudara, Nabi Nuh waktu dia bangun bahtera di atas gunung, diejek, diolok. Tapi kehendak Tuhan dia lakukan. Begitu juga Ishak, dia waktu musim kelaparan, tanah kering, dia tanam. Orang bilang apa? Ini orang sudah tidak betul. Ini hari kalau ada orang Kristen, dikatakan dia orang Kristen yang sudah mabuk, kayaknya ini orang tidak waras karena Kristen. Itu bahkan orang yang diberkati Tuhan. Saya mau sekolah Alkitab. Istri saya punya keluarga, dia ngomong saya apa? Aduh sayang ya. Sama mertua saya. Anakmu kawin sama pendeta, sayang. Loh kok kenapa sayang? Lah pendeta itu apa? Saudara, 50 tahun yang lalu saya sudah hamba Tuhan. 50 tahun yang lalu. Waktu itu pendeta naik sepeda. Dia bilang, anakmu kawin sama pendeta. Makan batu, makan angin. Bahasa Koi bilang, sesak teo. Saya bilang tidak. Saya diolok, diejek, diojok. Akhirnya dia sendiri percaya Tuhan. Saudara, jalan Tuhan itu tidak disetujui oleh dunia. Kehendak Tuhan itu tidak disetujui oleh tetangga, oleh teman-teman saudara. Tidak disetujui. Bahkan selanjutnya Ishak menanam itu tidak disepakati, tidak disetujui. Bahkan diolok, diejek. Kehendak Tuhan jalan. Alkitab bilang apa? Tahun itu dia diberkati, berhasil, dia menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ini hari saudara. Jangan berhenti di dalam destination, tujuan saudara. Di dalam perjalanan sekali lagi, dari start sampai kepada destination, ujung. Di dalam sepanjang perjalanan ini, saudara akan mengalami banyak tantangan, olokan, ejekan, semua fitnaan. Saudara, Tuhan mengajar kita dengar suara Tuhan. Jangan. Saya, cuma singkat saja saya saksi. Saya adalah anak desa, dilahirkan di kota Banyuwangi. Saya punya saudara 12. Di dalam saudara 12 ini laki-laki 11, perempuan cuma 1. Jadi 11 laki, 1 perempuan, 12 saya. Saya nomor 4. Saya waktu sekolah, waktu kelas SMP kelas 1, saya disuruh pulang oleh guru. Kamu pulang. Kenapa? Nggak bisa bayar uang sekolah di kota Banyuwangi. Saya pulang, saya bilang, Ma, saya nggak boleh sekolah. Ya mama bilang, habis gimana? Adik-adikmu yang sekolah ada 8 di desa. Akhirnya saya pergi, saudara. Waktu itu saya pergi ke rumahnya II saya di Madiun. Saya sekolah di situ. Tiap hari saya berdoa. Oh, sudah saya percaya Tuhan, saya berdoa. Saya punya impian. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya. Saya mau patuh sama Tuhan. Malam saya lihat bulan, saya menangis. Saya doa. Mau tidur saya menangis. Saya minta Tuhan pimpin. Saya tidak mau hidup miskin. Saya singkat cerita, saudara. Setelah Tuhan dengar doa saya dipimpin oleh Tuhan. Dari Madiun saya sekolah Alkitab di Surabaya di GPPS. Sudah sekolah, Tuhan kirim saya ke Madiun. Terus kirim saya ke Jakarta. Kirim saya ke Australia. Ini hari hidup saya mengalami hidup itu dari terus tidak pernah berhenti, naik tidak turun. Alkitab mengatakan yang terakhir, iya. Ya.
Jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Dalam ayat 12, aku mengangkat engkau menjadi Tuhan, mengangkat engkau menjadi Tuhan akan, kok gini ya? Mengangkat engkau menjadi kepala. Ini ke dimana ini? Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia dan bukan menjadi ekor, dan engkau tetap naik dan tidak turun. Ayat 13, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Puji Tuhan, ini hari saya berdiri di hadapan Tuhan. Saya sering ngomong, kalau saya diberi kehendak Tuhan lahir kembali, saya tetap mau menjadi hamba Tuhan. Bahkan saya mau mengerjakan yang lebih. Sebab saya tahu, saya mau melakukan sampai saya nafas yang terakhir. Seorang missionary yang dia sudah misi di luar negeri selama 23 tahun. Akhirnya dia pulang ke negaranya. Dia satu kapal, waktu itu kapal laut. Dia salah satu presiden Amerika di kapal itu. Waktu dia turun di pelabuhan di Amerika, dia turun, presiden ini diiring dengan rakyatnya dan menteri-menteri dengan permadani merah. Karpet merah dengan musik tarian. Pendeta ini di belakangnya. Dia jalan, dia tanya, Tuhan, ini presiden dunia. Begitu dirayakan. Begitu indah. Tuhan, saya ini utusan Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus di luar negeri 23 tahun. Sekarang kok nggak ada yang nyambut? Sedih apa sedih? Sedih apa sedih? Sedih ya. 23 tahun saya melayani Tuhan. Kok sekarang saya sudah tua, sudah mau pensiun. Saya pulang ke negara saya. Pas presiden di depan. Dia baru jadi presiden berapa tahun. Dihargai, diraih. Tapi saya kok begini. Begitu dia jalan. Ada suara datang. Suara ini bilang begini. Anakku, kau belum pulang, belum sampai di rumah. Kalau nanti engkau pulang sampai di rumah, yang menyambut kamu itu malaikat-malaikat dan tentara surga lebih meriah daripada ini. Perjalananmu belum habis, belum selesai. Nanti akan dirayakan. Saya ingat cerita itu, saudara. Saya sebab ngomong, kalau saya dikembalikan hidup lagi, saya mau melayani Tuhan, bahkan mainnya lebih. Sebab saya tahu pada akhirnya Tuhan akan berbicara. Saya mau dengar Tuhan ngomong begini. Hai hambaku yang setia, masuklah ke tempat kerajaanku yang aku sediakan padamu. Karena engkau setia. Saya mau dengar suara Tuhan ngomong sama saya. Hambaku yang setia, masuklah di tempat yang aku sediakan. Ini hari, saudara, saya beritahu, satu hari, entah kapan, satu hari saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara sukses atau tidak, itu bukan karena saudara banyaknya harta, bukan saja sudah punya gedung, bukan karena saudara berhasil di dalam materi, tapi melakukan kehendak Tuhan sampai langkah terakhir, sampai nafas terakhir. Itu sukses. Orang yang sukses itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan itu adalah yang diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan itu adalah naik tidak turun dan kepala bukan ekor. Dan dia tidak pernah berhenti di dalam apa yang dia lakukan untuk nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur. Biar hari ini Tuhan telah memberi satu destiny kepada kami. Supaya kami tahu Tuhan, seperti seorang membangun rumah, sudah ada blueprintnya, sudah ada gambar denanya. Tuhan,
biarlah itu jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, supaya hidup kami betul menuju ke satu titik destination, satu tempat yang mana Tuhan sudah tetapkan, supaya kami tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Apapun kami alami, kesulitan apapun, rintangan apapun, olokan, ejekan apapun, kami tahu itu hanya dalam perjalanan. Tapi tujuan kami nanti sampai di situ. Kami tahu di situ Tuhan, Engkau akan menyambut kami. Engkau akan memuliakan kami di rumah Bapa. Berikanlah kami kemampuan untuk jalan terus. Sekarang saudara, di antara saudara, ini hari mungkin saudara mengalami stuck. Ini hari mungkin saudara mengalami kesulitan. Mungkin ini hari saudara mengalami tantangan. Mungkin dalam pikiran saudara sedang ditanami pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana-rencana manusia. Saudara telah bersalah di hadapan Tuhan. Saudara telah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri di hadapan Tuhan. Mungkin berkatnya sudah mulai menipis, mungkin berkatnya sudah berhenti, mungkin merasa Tuhan itu jauh dari kita. Ini hari, dengarlah. Dalam perjalanan hidup, Tuhan sudah menentukan satu destination, satu tujuan, yaitu saudara akan naik, tidak turun. Saudara akan kepala bukan ekor. Jangan give up, jangan menyerah, jangan berhenti. Saudara tetap pegang, karena seorang pemuda yang menyeberangi danau itu, dia sampai di tujuan, dia berhasil. Di kanan kiri ada buaya, tapi buaya itu sudah diikat di rantai, tidak bisa mengganggu, tidak bisa melukai saudara. Iblis, setan, bagaimanapun kita ditaruhkan di tengah-tengah serigala, Tuhan sudah siap membantu dan menolong. Jangan takut, maju. Ini hari siapa yang merasa perlu ditolong oleh Tuhan dalam keadaan kepicikan, dalam keadaan kesulitan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam masalah apapun, saudara boleh angkat tangan. Saya mau doakan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi angkat tangan? Siapa lagi? Oke. Baiklah, sekarang saudara yang angkat tangan berdiri semua. Yang angkat tangan berdiri, yang lain juga semua berdiri, tapi yang angkat tangan berdiri serta tangannya diangkat. Saya berdoa, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Sebagai pengakuan di hadapan Tuhan, kami tidak mampu, kami lemah, kami mengalami banyak tindasan, kami mengalami banyak kesulitan. Tuhan, kami takut, kami bimbang, ragu. Tuhan, kami angkat tangan di hadapan Engkau. Biar ini hari kami tahu Tuhan, Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Tuhan telah memberi satu destination, satu destiny, suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Kami akan naik, tidak turun. Sudah ditetapkan, kami akan sukses melakukan kehendak Tuhan. Memang rintangan itu satu ujian, satu cobaan, tapi kami tidak melihat ujian itu, tidak memandang persoalan ini, karena Tuhan lebih besar daripada persoalan. Tuhan telah, apa yang kami jalan, Tuhan sudah jalani. Tangan yang kami angkat, Tuhan lihat satu persatu. Berikan kekuatan dan kemampuan, supaya kami boleh di atasnya, kami boleh berjalan sukses dalam hidup ini, sampai bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang dinaikkan. Tuhan berkati setiap persoalan dan masalah, pergumulan, apapun mereka alami. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih. Jadi mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kami ucap syukur. Kami pasti sukses karena Tuhan yang membuat kami sukses. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua berkata amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala Saudara. Puji Tuhan.
Puji nama Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga sekaligus mendengarkan warta jemaat. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kami, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau tilik segala keberadaan hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati rumah tangga, keluarga, anak cucu, semua Tuhan berkati, semuanya Tuhan berkati. Demikian juga dalam perjalanan, masih dalam perjalanan melanjutkan perjalanan bersama rombongan, Tuhan memberkati dan pakai dimanapun para hamba-Mu berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, saatnya kami akan membawa persembahan kami. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bawa persembahan kita dan kita dengarkan warta jemaat. Dan untuk minggu ini ada persembahan khusus untuk Kasmisi GPPS Sulawesi Tengah. Ajak putri-putri Anda untuk mengikuti sekolah minggu Jalan Sulawesi nomor 411 Revival dan di Jalan bersama dalam persekutuan doa puasa jam 4 sore di GPPS Palu, dan pada jam 7 malam mari nikmati indahnya bersekutu bersama kawan seiman dalam Komsel Pemuda dan Remaja di wilayah masing-masing. Dan pada jam yang sama mari bergabung dalam persekutuan kaum laki-laki. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Karena itu, adik-adik remaja, mari bergabung dalam ibadah kaum remaja pada setiap hari Kamis jam 6 sore. Mari bersama bersekutu dalam doa semalaman di Bukit Doa Karmel, berangkat dari gereja jam 9 malam. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin bekerja sebagai karyawan atau karyawati kantor gereja, office boy atau office girl, dan supir gereja. Bagi Anda yang berminat, segera antarkan surat lamaran Anda di kantor GPPS Palu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kami atas nama tim pengembalaan dan jemaat ibadah malam mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Lawrence dari Sydney yang sudah membagikan firman Tuhan, dan juga anggota rombongan yang sudah memberkati kita juga dengan tarian tradisional Korea. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Perlu kami sampaikan juga bahwa Bapak Pendeta Samuel Lawrence melayani China Mission Church di Sydney yang dikhususkan untuk menjangkau saudara-saudara kita masyarakat Chinese dimanapun berada, termasuk yang ada di Australia, untuk mereka boleh menerima Kristus dan diinjili, dan melalui pelayanan Bapak Pendeta Samuel Lawrence yang sudah sekian 20 tahun lebih dia yang di Australia untuk melayani dalam ibadah bahasa Mandarin. Tuhan Yesus memberkati, dan besok akan melanjutkan perjalanan pelayanan misi di Singapura, dan kita terus doakan. Kemudian kami juga ingatkan pada saudara, khususnya para remaja dan para pelajar, ada seminar secara khusus yang diadakan untuk ibadah KPKP pada besok sore. Pada hari Selasa di Mary Glow, yaitu jam 5 sore. Dan juga untuk besok kaum laki-laki ada di Revival, kami ingatkan. Dan sesudah itu
hari Rabu setelah pelayanan di KPKP, hari Rabu pembicara yang sama dari tim Anugerah Surabaya akan membagikan berkat bagi kita semua, khususnya kaum muda, dewasa muda, dan jemaat dewasa untuk bersama-sama menghadiri seminar tentang masa depan yang cerah yang telah dibagikan pada saudara dalam brosur yang ada formulir. Saudara silakan isi karena dimulai jam 6 dan juga untuk pendaftaran itu diperlukan supaya panitia bisa mempersiapkan konsumsi bagi peserta. Ini yang kami sampaikan dan mari kita bersama-sama untuk dapat mengikutinya. Untuk GPPS maupun diadakan di tempat ini jam 6 sore itu pada hari Rabu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komsel Dewasa disatukan di dalam acara ini untuk kita bisa menghadirinya, dan juga silakan membagikan kepada teman-teman yang lain untuk mereka juga bisa menghadiri seminar ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mau berfoto dengan pakaian Korea, silakan.